La beta duduk tong dadaku, inga-inga Ambon manise, mama dan papa, jangan lupa beta, walaupun beta sedih kabare. Ingin pulang, pulang ke Ambon, show ingin pulang, pulang ke Ambon. Jumpa lagi dengan kita, Mbak Bengka. Bastori Badonci bersama anak muda Muda kreatif. Oke, di sini sudah anak muda kreatif siapa nih? Oh, ini sudah tua. Masih sabaran sih. Masih belum tahu. Iya. Kalau yang muda ketong, keteluan. Ini Jadi tua, masih muda nih? tua luar saja, dalam masih muda ini. Bersama ukulele keek. Ukulele beta Oh, suka. saya Amboina ukulele Ya. kids. Amboina Ukulele Kids Community ya. Oke. Yang benar itu om yang jijik itu. Oke, ini ketong sudah dengan Amboina Ukulele Kids punya Dedengkot. Dedengkot. Apa Ya, itu Dedengkot? Dedengkot itu bos-bosnya. Ada orang bahasa juga. Dedengkot. Oke, Bung Niko. Bung Niko. Oke, selamat Selamat datang datang di di Babengka. Selamat datang di Babengka Amboina China. Babengka tetap sedap ya. Babengka Haruku. Oke, bagaimana dulu kabar? Kabar Sehat? baik, sehat. Kasih aja corona. Hah? Baik, Corona sehat. Lockdown kasih. Puji Tuhan sehat selalu. Iya, amin. Pokoknya Ukulele Kids nih sudah dari kapan ini? 1 tahun nih. Satu Saya tahun? rasa. Iya, saya rasa. Maksudnya 1 tahun pasti orang bisa bilang 1 tahun, tapi mulai kapan idenya akan mulai muncul. Oh. Gitu. Mau cerita nih? Iya, harus cerita dong. Supaya Babengka Lopez tahu nih. Ya oke, Mas Saudara begini. Jadi waktu kita ikut Australian Award, Apa? Australian Award, Australia. Australian Award. itu kayak kuliah singkat gitulah, belajar singkat di Australia tentang sustainable tourism. Nah waktu itu dari Ambon ke sana itu di Griffith kita sebenarnya mau kembangkan Pantai Mataru. Taruh itu di mana? Pantai Mataru ya musuh. Oh, musuh. Itu jadi Oke, objek oke, wisata oke. tuh karena semua orang yang ikut itu dia pulang harus ada yang dia kerjakan buat bangun pariwisata di Indonesia. Atau ada 25 dan kita yang dari Maluku. Kita ada Satu-satunya. Nggak ada kita ada teman satu dari Fatmawati dari Maluku Tenggara Dinas Barat. Pariwisata Maluku Tenggara. Nah ketemu yang dari sini ke sana. Nah waktu di sana itu bicara soal pantai. Tapi ternyata kita punya yang dosen, profesor ini dan lagi lah kita. Karena dulu lihat kita pulang dari kampus main juga di pantai. Di Pantai Cairns itu ada bule banyak di Pantai Cairns kita main juga di situ. Nah pas kita main banyak bule berdiri dan bikin video. Nah, jadi dia lihat kayaknya ini sebenarnya mesti Bisa. kita pulang kerjakan Bisa di jadi Ambon, sesuatu nih. bukan pantai. Iya. Lalu malam kita diskusi. Dia bilang dia punya hobi main jug. Sejak kapan main jug betul dari kecil. Ada kasih video main jug waktu kecil. Dan di kita tempat tinggal Amusu banyak kawan-kawan semua main ukulele di situ. Bisa dikatakan ukulele village ya. Iya. Nah, dia bilang kita coba pulang Ukulele Village. ya awal pulang ketemu sebenarnya sebelum ada Amboina Ukulele Kids itu ketemu sudah bikin Hapiong ukulele Apiong. Akan nama tuh Hapiong, namanya. nama Hapiong Hapiong ukulele itu ukulele. sebelumnya dia dan teman-teman di Amusu. Jadi sebenarnya cerita awal bikin ukulele jadi musik grup ini dia tuh di Banda. Waktu kita pergi di Banda, waktu sampai di Banda sore mau tunggu kapal pulang ada juk 3. Ada ukulele 3 begini, dalam beta dia ketemu main potong-potong gitu. Dari situlah beta berpikir kenapa ketemu di Ambon banyak orang main ukulele, nah kita bisa bikin ukulele jadi musik grup. Selama ini kan musik yang sendiri-sendiri orang main di kampung sendiri-sendiri. Orang Atau yang hanya solois jadi lah. pengiring ya solo, jadi pengiring di musik pelengkap di Hawaiian atau iring musik Treji. Kayak waktu kita Rio Oke, menyanyi kecil di kan. kamar sendiri. Atau main di pantai sendiri. Nah, pulang ketemu mulai bikin Hapiong ukulele itu dia muncul. Lalu berkembang. Kita bulan dari Australia waktu itu untuk program Australian Award dan kita mulai bikin ini ukulele. Amboina Ukulele Kids. Jadi waktu itu belum kasih nama sampai saat itu. Iya. Kan masih pikir for anak-anak dulu. Sahabat-sahabat foto. Ya. Om sendiri kah itu langsung deh
Jadi ini makanya beta cerita nih tuh. Oh. Di rumah beta latih, beta mau kecil karena main gadget nih. Supaya beralih dari gadget por apa ini? Iya. Karena ini Oh, supaya ini mulai ide brilian di iya, sini ini nih. ampun beta lihat, oh ini berarti ukulele ini ketemu bisa isi banyak nilai di situ nih. Selama ketemu anak-anak dari main gadget terus nanti ada nilai yang ketemu bisa masukkan dengan waktu berjalan. Kita posting di Facebook, lalu orang respon bagus. Rio komen, beta langsung kontak Rio. Bapak Maluku saya bisa sendiri. Kan ketemu gue, saya pernah berpikir bahwa ini akan jadi sebesar yang kayak sekarang. Kita lah ada komen dong yang Oh, beta dalam yang mana? Barang kita perhatikan yang kayak kenal gitu tuh. Kayak Rio. Itu bengkel kalau ada. Iya, itu kalau ada. Masyarakat banyak belum tahu dalam, tapi masyarakat banyak sudah tahu. Lalu dia bilang, bu ketemu bisa baku tongka, karena memang saya bisa bangun Maluku sendiri. Paling sulit itu dapatkan musisi di Ambon yang memang mau punya waktu dengan anak-anak, sabar melatih anak-anak. Iya. Dan Rio punya itu, gitu. Ketentu mirip-mirip. Tapi ketentu sampai ini ketentu sengaja dapat uang dari bikin ini. Karena ketentu melatih anak-anak. Tujuan pertama tuh supaya anak-anak beralih dari radiasi gadget. Lalu yang kedua, ketentu bisa melihat berkembang jadi objek wisata. Iya. Karena anak-anak dari 8 naik jadi 20, 50 itu Rio ngalah bagi jadwal juga. Karena ketemu bisa sambil kerja juga tuh. Iya. Kalau ketemu sen kerja kita bisa makan. Anak-anak yang datang itu kan semua sembayar. Itu mati sembayar. Lalu yang datang ukulele jelek lah Om Rio ya. Lalu Jadi awalnya tuh anak-anak bawa ukulele sendiri. Ada yang sendiri. ada pertama itu datang hanya beberapa yang bawa juk yang 150 tuh. Yang bawa Yang di fal-fal. itu ya. Tom bilang Kalau begitu. anak-anak dong bilang, anak-anak kalau di komunitas dong bilang itu bunyi kayak burung Burung pombo, juk pombo babunyi. Lalu kita dari Rio bicara soal ini bagaimana ini. Anak-anak datang banyak yang sengaja juk. Kita minta bantuan waktu itu dari Sepuan Kota juga untuk juk yang 150 dan orang tua sama mantan Dandren, Pak Kris dan istrinya juga sumbang. Awal-awal sehingga akan naik jadi 50 dan 50 itu semua punya juk. Jadi banyak anak-anak orang tua yang kalau mampu yang datang dan kita cek 600 kita dengan 600 juk. 600.000 tuh 600.000 harganya. Lalu ketong posting di Facebook bahwa ketong dan ini anak-anak yang lagi ketong upayakan supaya dong beralih dari gadget ke main musik. Main musik dan ukulele ternyata membuat dong bisa interest karena harganya terjangkau dan semahal kayak musik-musik yang lain. Nah, setelah posting itu ketong pertama kali dapat respon karena kita pikir ketong punya niat baik untuk bangun sesuatu yang bagus di Ambon, pasti dunia akan tergerak, masyarakat dunia akan tergerak untuk mensupport. Kita dengan kaget juga bahwa dapat telepon dari ada warga Selandia Baru dan Costa Rica bahwa dong siap sumbang masing-masing 5. Lalu dong bayar di toko mereka dan Rio yang diambil. Mungkin Rio cerita selanjutnya nih. Saya maksudnya ini kalau sampai sekarang ini anak-anak sudah kira-kira berapa banyak? 200-an sana. Tambah dengan di dalam Banda, Bukan di Ambon, di sini di Ambon. saja satu Ambon. Satu Ambon. Oh, jadi ada macam perkompleks begitu. Iya, satu. Iya, jadi Ambon. ada yang dari sekolah juga. Ada yang ketua di sekolah-sekolah. Latih di sekolah juga, Di desa, tapi dia desa juga juga. datang ke sini untuk latihan di sini juga. Yuk, karena di Karampanya ketemu 2 orang, itu pana 2 orang. Jadi ketemu semua yang latih itu, ketemu memang latih terpisah Rio latih terpisah lain. Tapi semua ketemu kasih masuk, wajib masuk Amboina Ukulele Kids Community. Nanti baru hidung jadi kau cetak kaos di belakangnya di belakang tuh kayak misalnya Tawiri punya ke, Buka punya, tapi Amboina Ukulele Kids Community baru kayak SD 65. Tapi ada dong punya macam iuran-iuran begitu biasanya. Nah, sih. Sing ada. Pakai batas umur. Pokoknya kita kira Sing ada pakai bahasa Sunda. Pakai batas umur. Mahasiswa ada juga dari Al-Azhar Jakarta juga datang. Oh, gitu Kita ya? dari Jakarta buat jadi belajar. bisa pakai batas umur. Oh, kalau gitu bukan nama ukulele Masuk. kids. Tapi kalau yang gabung di anak-anak, Oh. ukulele kids. Tapi kalau untuk Jago. belajar semua orang bisa. Berarti Begitu, opa-opa padahal. juga Iya. Dalam bisa. Jadi ketemu Kalian cabang bisa. Suada. Ya. Ada Ada cabang cabang di Galala ada dengan Ya. di Poka. Karampanya di nanti, SD, Karampanya SD, nanti. Ada di SD Skip, berapa? 65, SD 65. Skip juga ada, Di Skip Kuda juga Mati, ada, Benteng. Kuda Mati. Jadi sudah Nanti banyak. salah satu cabang Sengaja dari mau usul. Karampanya minta komplek. Oh, iya, Ya, iya. kita susu. Bisa main ukulele ke sing? Bisa, oh, jago-jago. Nah, kemarin kita dan Rio ketemu cukup bersyukur karena Australia itu paling dukung kita orang. Dari Australia. Ya. Australia.
Australia Tapi kasih, Malah sama- lebih banyak dari sana. Australia kasih sekitar 60 ukulele. Wih, Australia. Tapi ada satu yang betul dengar cerita itu. Ini cerita baik kan cerita buruk. Saya cerita baik. Untuk bisa dari sana datang kasih ukulele langsung terpulang. pulang. Ya. Itu juga aneh. itu Ya. dari Australia, dari Australia. Itu dari Brisbane. Oh, Brisbane. Dari Brisbane. Jadi Datang satu hari kasih Itu langsung pergi. itu tahu dari mana itu? dia lihat di Facebook, postingan Facebook. Nah, kita kan tulis bahasa Indonesia, tapi dong kan bisa translate Iya, di bisa situ. translate. Dan dia tahu bahwa kita lagi di itu. Dan ada teman-teman di Darwin yang ketemu sama teman-teman lama, don juga share, don punya postingan. Beta punya maupun dia don juga share. Nah, ditangkap oleh teman-teman yang lain yang memang peduli. Itu orang dia datang, dia tunjuk cuma 2. Jadi dia tuh koleksi di kayak satu RT-nya dia juga untuk dia mau datang 7 tuh. Dia punya 25 tuh dia jalan kolek dari teman-temannya. Teman-teman di dia punya RT Dia sih. punya kayak ketong di Ambon Oh, RT iya, lah. iya. Di Australia saya pakai RT tapi maksudnya Iya, mirip-mirip begitu lah. ya dia pun kompleks itulah. Dia dapat 5. Lalu dia kontak beta, dia datang kamu itu kan baru kenal toh. Jadi kuliah nomor WhatsApp, kontak di Messenger terus beralih ke WhatsApp, betul jemput di Bandara. Pagi jemput dia sampai kasih ukulele di for anak-anak, senang sekali anak-anak waktu itu karena dia langsung datang dari luar. Lalu ketong besok pagi juga langsung antar dia balik, balik ke Bali. Jadi cuma datang buat kasih Lele saja. waktu wartawan tanya dia kenapa dia datang, dia bilang bahwa dia melihat apa yang kita dan Rio bikin ini baik buat dunia, buat masa depan anak-anak. Ini mungkin buat ketorang ini di Ambon, tapi dia melihat ini bagus menjadi example untuk dunia bahwa selamatkan anak-anak dari si gadget ini kan menjadi dari si gadget sekarang kan jadi masalah besar juga kan nomor 7 untuk WHO tetapkan kan. Nah, jadi ini memang yang kita kerjakan di Ambon kecil tapi sebenarnya berdampak. Iya, dampaknya besar. Kenapa sampai masyarakat dunia tuh bereaksi? Iya, betul. Itu betul karena waktu pertama wawancara Pak Roni tentang sustainable development Masih ingat lagi? kita ingat lah. Oh, iya. Nggak otak gagah ini. Di sekolah juga ya. Iya. Jadi itu nanti 2030 itu Ambon setelah Ambon City of Music dia akan beralih ke itu yang sustainable yang kayak macam Budo bikin itu. Jadi akan dampak namanya. Jadi dia dampaknya ke situ. Jadi ini sebenarnya informasi juga Om Broni ya untuk kuliah kit juga. Bonus tahu lah pasti tuh. Oh iya, harus nonton dulu. Ah, goblok Kita juga gue ya. tantangan paling besar for ajaran anak Om Rio cerita lah soal tantangannya lah, tapi kita cerita soal Om Rio, sejarah tantangan gimana? tantangan nih bagaimana anak-anak nih kan Anak ini kan kadang-kadang dong Iya. awang lah. Sedih dan seduh, sedih. Sebenarnya kan karena dia yang paling sabar tuh. aturan anak ini sebenarnya gampang saja sebenarnya. Ya salah satu yang nomor 1 tuh ketumpung kesabaran. Kesabaran sebagai jadi bukan berarti ketong bikin sebagai ketong ini sebagai guru, bukan. Jadi beta terapkan di situ beta sebagai teman yang dong. Oh iya. Beta sebagai teman yang dong, yang adik-adik dong semua. Dan kadang-kadang dong bilang kata Om Rio, beta bilang jangan panggil Om Rio, panggil Kakak Rio gitu ya. Nah, supaya itu menjadi bahwa dong merasa bahwa Lebih dekat. bahwa beta lebih dekat dengan Panggilan kakak tuh. Jadi Ale pun sebutan yang pertama tadi bahwa ini orang tua Ale keliru. Enggak ini ya, anak-anak masih panggil kakak. Iya. Ini Jadi kan ada yang sebagian panggil Kakak Rio, ada yang sebagian panggil Om Rio, toh. Tapi dari situlah ketong bisa untuk beta pribadi, beta sungguh interest dengan anak-anak karena nomor 1 itu ketong masa depan. Ketong masa depan Maluku untuk Dan itu yang nanti melanjutkan. Nah, caranya yang kenapa sampai beta bilang cara itu gampang dan mudah, ya salah satu yang tadi beta bilang bahwa ketong harus sabar. Sabar. Kadang-kadang kan ketong kalau kasih latihan orang pun ketong kadang-kadang sing sabar. Dan jadi salah satu yang beta pegang itu ada kesabaran. Baru kalau pas latihan ini kan bukan pas latihan satu orang. Ini satu sekaligus berapa orang? Biasa berapa orang? Beta sempat pernah beta dengan Om Niko sampai menyerah untuk bateria. Iya. Akhirnya ketong beli megapon. Nah, Karena saya cukup lah Karena itu 100 yang bisa lah, yang bisa ketong yang bisa bateria lah. anak yang datang latihan ini. Satu kali datang lah 100, satu kali datang ada yang mau sumbang ini. Toa. Silakan di sini. Ada yang 120 juga. Jadi ketong sudah pakai megapon jadi supaya Dosa mau dengar. semua dengar. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang dengar juga, tapi Masih tetap nakal-nakal kan. kadang harus artinya dong sabar. masih Intinya harus Labil sabar. lah. Jadi Anak-anak anak-anak tuh, jadi namanya
ketong mengajar anak-anak ini kan beda dengan sebenarnya paling gampang mengajar anak dibanding mengajar orang tua. Kalau dalam sih kayaknya sih bisa deh. Saya mengajar beta paling gagal. Terdiam. Si Dan sentuh beta- anak. Dan beta salut buat anak-anak semua, anak-anak terkhusus anak ukulele di Maluku, itu orang paling cepat tangkap. Iya ya. Paling progresnya paling cepat. paling cepat. Hari ini ketong kasih latihan dengan satu nada, Besok sudah jadi. besok dong su akan tahu. Karena apa? Di sistem ketong kasih latihan juga berbeda. Ketong kasih latihan ketika yang sudah pintar, yang sudah tahu, dia akan ajarkan yang baru masuk. Mentor sebaya gitu. Dia yang jadi mentor. Sebaya. Dia yang akan jadi mentor untuk yang baru masuk. Nah, jadi berhadapan ketong atur tuh panjang. Jadi misalkan yang sudah tahu mana? Yang sudah tahu berdiri di sini. Yang belum tahu, mari berdiri di sini. Nah, yang sudah tahu dan yang sudah tahu, dong baku ajar. Yang sudah tahu baku ajar. Jadi itulah kunci keberhasilannya sampai bisa banyak orang, banyak anak seperti itu. Yang kemarin ketemu pergi ya, Iya. dong latihan itu. Balari ke sana, balari kemari, Iya. memang kepala sakit. Iya. Dengan ditopang oleh ini intuisi musik DNA orang Maluku. Orang Maluku. Untuk mari ke City of Music ya. Jadi cerita soal City of Music yang ketemu punya ukulele kan. Nah, itu juga merasa bahwa kita dari dia punya Sumbangsi besar. yang besar juga, Harus tapi besar, penting. tidak ada Besar tapi yang penting. Cuma sebelah begitu Cuma, ada. dunia dulu. iya ya, cuman ketua yang Ini saya bukan soal bilang, sombong, soal kenyataan. cuma ketua saya bilang kontribusi besar, kontribusi penting. Itu Bobotnya. orang bilang lo profile high quality ya. Merendahkan diri meningkatkan mutu. Karena begini, ketong di Beta dari Rio yang ajar hanya main musik, tapi di situ ketong ajar dong toleransi, ketong ajar dong leadership. Oh iya betul enggak? Sabar toleransi dulu. Oh, Itu iya. ada rebana, Ya. ukulele saat Ya. waktu acara apa ya? Yang Om Rio menyanyi itu. Di konser Ramadan. Ah, konser lalu. Ramadan. Nah, cuma Itu tahun keren ini juga ya. ketong yang bisa bikin konser Ramadan ya. Tapi tahun lalu tuh anak-anak ukulele Islam Kristen main ukulele dan main rebana. Jadi di ukulele tuh ketemu bukan musik kolaborasi bukan. Tapi memang ini anggotanya ada Islam ada Kristen. Jadi siapa yang di main rebana main rebana. Kalau siapa beta yang bilang di ukulele. itu musik perdamaian. Ya. Jadi anak-anak belajar toleransi di situ. Di situ kita dari Rio pernah senang satu sore Rio ya. Foto angkot stop, anak-anak anam turun. Ini muka bukan anak musuh gitu. Bukan anak benteng juga sampai turun. Ini juga yang tanya ya, dari mana? Wehaong, ketemu sama-sama kaget. Dia bilang ini dari Wehaong. Ah, ada di mana? Mama lihat di Facebook lalu mama suruh ketemu datang mau belajar main ukulele. Lalu ketemu juga cari donasi ukulele, podong, sampai ajak juga balayar di kapal layar. Dan belum main juga di kapal. Jadi ceritanya dari anak-anak itu pulang dan ada banyak anak dari Wehaong, terus anak dari ada dari Stein, dari Badan Kasturi juga datang. Cuma ketemu saya merasa bahwa kayak musik ukulele itu musik gerejawi. Walaupun ketemu pakai kan nyanyi di gereja juga untuk yang Kristen, tapi anak-anak muslim juga main, dan ketemu main kayak di acara-acara itu ya konser Ramadan. Jadi ini musik semua orang. Musik perdamaian. Ini yang ketemu lagi cari. Dulu waktu beta kecil ketemu main juk itu juga tempurung. Dan bunyi lebih bagus dari juk yang sekarang. Nah ada konsep di